Bayangkan sejenak, bagaimana jika teknologi bukanlah ciptaan modern, melainkan ingatan lama umat manusia yang baru terbangun kembali. Sebelum kabel, layar, dan algoritma menguasai kehidupan kita, manusia telah lebih dulu menyentuh teknologi, bukan lewat mesin, tetapi lewat kesadaran. Ada sesuatu yang jarang dibahas, bahwa teknologi tidak lahir dari logam dan listrik, melainkan dari pertanyaan terdalam manusia tentang alam, waktu, dan dirinya sendiri. Pertanyaan sederhana, bagaimana manusia purba tanpa alat canggih mampu membangun struktur raksasa yang presisinya menantang sains modern? Mengapa simbol-simbol kuno di dinding gua, tablet tanah liat, dan naskah tua tampak seperti cetak biru teknologi yang baru kita pahami hari ini? Video ini bukan tentang sejarah teknologi versi buku pelajaran. Ini adalah perjalanan menyusuri akar tersembunyi teknologi. Ketika ilmu pengetahuan, intuisi, dan kebijaksanaan spiritual masih menyatu, belum terpisah seperti sekarang. Di masa awal peradaban, teknologi bukan alat untuk mendominasi alam, melainkan cara membaca kehendak alam. Api, roda, tulisan, hingga perhitungan bintang, semuanya lahir dari satu dorongan yang sama. Keinginan manusia untuk memahami keteraturan semesta dan menempatkan dirinya di dalamnya. Namun seiring waktu, sesuatu berubah. Teknologi berkembang pesat, tetapi maknanya menyempit. Ia menjadi alat, bukan kesadaran. Kecepatan bukan kebijaksanaan. Dan mungkin disitulah kita kehilangan arah. Dalam video ini, kita akan menyingkap bagaimana teknologi pertama lahir dari pengamatan kosmik dan refleksi batin manusia. Mengapa sebagian pengetahuan kuno menghilang, disembunyikan, atau disalahpahami? Dan apakah teknologi modern sebenarnya sedang mengulang pola kuno dalam bentuk baru? Jika kamu tertarik pada rahasia peradaban, kebijaksanaan lama, dan bagaimana semua itu relevan dengan kehidupan hari ini, maka kamu berada di tempat yang tepat. Sebelum kita melangkah lebih jauh, pastikan kamu berlangganan channel ini. Tekan like dan bagikan video ini kepada mereka yang haus akan pengetahuan di balik layar realitas. Karena perjalanan ini bukan sekadar tentang teknologi. Ini tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan kemana sebenarnya kita sedang menuju. Diam sejenak, karena apa yang akan kita buka selanjutnya mungkin akan mengubah cara pandangmu terhadap dunia. Untuk memahami awal terciptanya teknologi, kita harus mundur jauh, bukan ratusan tahun, tapi ribuan bahkan puluhan ribu tahun. Ke masa ketika manusia belum memisahkan ilmu, seni, dan kebijaksanaan batin. Dalam banyak peradaban kuno, teknologi tidak pernah berdiri sendiri. Ia lahir dari pengamatan langit, siklus alam, dan keteraturan semesta. Bangsa Sumeria, Mesir kuno, peradaban lembah Indus, hingga peradaban Nusantara purba, semuanya memiliki pola yang sama. Teknologi muncul sebagai hasil tafakur panjang terhadap alam, bukan sekadar percobaan acak. Tulisan paku di Mesopotamia misalnya, bukan hanya alat administrasi. Ia adalah teknologi penyimpan memori kolektif, cara manusia mengalahkan waktu. Kalender bukan sekadar penanda hari, melainkan teknologi untuk membaca ritme kosmos. Bahkan alat pertanian awal bukan hanya untuk menanam, tapi untuk menyelaraskan manusia dengan musim. Di titik ini, teknologi bersifat sakral. Ia tidak diciptakan untuk mengeksploitasi, tetapi untuk menjaga keseimbangan. Banyak naskah kuno, baik yang masih ada maupun yang hilang, menggambarkan manusia sebagai penjaga pengetahuan, bukan pemilik mutlaknya. Pengetahuan diturunkan secara bertahap, hanya kepada mereka yang siap secara mental dan moral. Disinilah kita mulai memahami mengapa banyak teknologi kuno tampak terlalu maju untuk zamannya. Bukan karena manusia dulu lebih canggih secara alat, melainkan karena mereka lebih dalam secara kesadaran. Namun, seiring peradaban tumbuh dan kekuasaan muncul, teknologi mulai bergeser makna. Dari alat penyelarasan menjadi alat dominasi.
Pengetahuan yang dulu terbuka berubah menjadi rahasia. Tidak hilang, hanya disembunyikan, dikaburkan, atau disederhanakan agar mudah dikendalikan. Inilah sebabnya banyak artefak kuno hari ini dianggap misterius, mitos, atau tidak masuk akal. Padahal, seringkali kita hanya membaca dengan kacamata modern, tanpa memahami bahasa simbolik dan filosofi zamannya. Secara filosofis, teknologi adalah perpanjangan dari akal dan kehendak manusia. Apa yang ada di dalam batin, cepat atau lambat, akan termanifestasi menjadi alat. Ketika batin manusia jernih, teknologi membantu kehidupan. Ketika batin manusia dikuasai ambisi, teknologi berubah menjadi pedang bermata dua. Menariknya, banyak ajaran kebijaksanaan lama mengingatkan satu hal, bahwa ilmu tanpa kebijaksanaan akan melahirkan kekosongan, bukan kemajuan sejati. Sekarang saya ingin berhenti sejenak dan mengajak kamu yang sedang menonton untuk ikut terlibat. Tulis di kolom komentar, video ini sedang kamu tonton dari kota atau daerah mana? Mari kita lihat, sejauh mana perjalanan pengetahuan ini menyebar. Karena bisa jadi, di tempatmu, di tanah tempat kamu berpijak, tersimpan jejak teknologi lama yang belum sepenuhnya kita pahami. Segala teknologi, secanggih apapun bentuknya hari ini, selalu berawal dari satu sumber yang sama, kesadaran manusia. Sebelum ada mesin, ada pengamatan. Sebelum ada sistem, ada perenungan. Dan sebelum ada alat, ada niat. Manusia purba tidak menemukan teknologi secara kebetulan. Mereka merasakan pola. Mereka melihat bagaimana api tidak hanya membakar, tetapi mengubah. Bagaimana batu, ketika dipukul dengan sudut tertentu, menghasilkan bentuk yang lebih tajam. Di titik inilah teknologi pertama lahir, bukan sebagai inovasi, tetapi sebagai peniruan kecerdasan alam. Api adalah contoh paling awal, bukan sekadar sumber panas. Api adalah teknologi transformasi. Ia mengubah makanan mentah menjadi layak dikonsumsi, malam menjadi terang, dan rasa takut menjadi rasa aman. Namun yang sering dilupakan, api juga mengajarkan manusia tentang kendali. Api yang dibiarkan akan menghancurkan, api yang dipahami akan melayani. Inilah pola yang terus berulang dalam sejarah teknologi. Roda pun demikian. Banyak yang mengira roda lahir dari kecerdikan mekanis semata. Padahal, roda adalah refleksi dari pengamatan siklus alam. Matahari yang terbit dan tenggelam, bulan yang berputar, musim yang berulang. Manusia menyalin gerak kosmos ke dalam bentuk sederhana, lalu menggunakannya untuk menggerakkan dunia. Teknologi, pada tahap awal, adalah bahasa simbolik. Batu, kayu, tulang, semuanya adalah huruf, dan alam semesta adalah kamusnya. Menariknya, teknologi kuno tidak pernah berdiri sendiri. Setiap alat selalu disertai dengan aturan penggunaan, etika, bahkan ritual. Bukan karena manusia masa itu primitif, tetapi karena mereka sadar, alat tanpa kesiapan batin akan membawa kekacauan. Disinilah perbedaan besar antara teknologi kuno dan modern mulai terlihat. Teknologi modern menanyakan, apa yang bisa kita buat? Teknologi kuno menanyakan, apakah kita pantas menggunakannya? Ambil contoh tulisan, salah satu teknologi paling revolusioner dalam sejarah manusia. Tulisan bukan hanya alat komunikasi, tetapi teknologi pengikat realitas. Dengan tulisan, janji menjadi hukum, doa menjadi teks, dan ide menjadi warisan lintas generasi. Namun karena kekuatannya, tulisan awalnya hanya boleh diakses oleh kalangan tertentu, bukan untuk membatasi, tetapi untuk menjaga makna. Teknologi selalu berkembang seiring kedewasaan manusia. Ketika kedewasaan itu tertinggal, teknologi menjadi sesuatu yang terasa mendahului zaman. Di titik ini, kita mulai melihat sebuah pola tersembunyi. Setiap lompatan teknologi besar selalu didahului oleh perubahan cara berpikir manusia. Bukan sebaliknya, manusia tidak menciptakan teknologi karena mereka pintar. Mereka menciptakan teknologi karena mereka belajar melihat lebih dalam. Namun ada pertanyaan yang sengaja dibiarkan terbuka sejak dulu.
Apakah semua teknologi yang pernah ada masih kita ingat? Ataukah sebagian telah hilang bersama runtuhnya peradaban, bukan karena bencana, tetapi karena manusia belum siap menanggung konsekuensinya? Semakin dalam kita menelusuri asal-usul teknologi, semakin jelas satu paradoks besar. Kemajuan tidak selalu berarti kebijaksanaan. Di banyak peradaban kuno, terdapat jejak pengetahuan yang terasa terlalu maju untuk zamannya. Seolah teknologi itu muncul, lalu menghilang, meninggalkan teka-teki. Struktur megalitik dengan presisi ekstrem, peta langit yang akurat tanpa teleskop modern, hingga teknik pengobatan yang baru diakui sains ribuan tahun kemudian. Pertanyaannya bukan lagi apakah mereka memiliki teknologi, melainkan mengapa teknologi itu tidak berlanjut. Salah satu jawabannya tersembunyi dalam cara manusia memandang kekuasaan. Teknologi adalah pengganda niat. Ketika niatnya selaras dengan keseimbangan, teknologi menjadi berkah. Ketika niatnya dikuasai ego, teknologi berubah menjadi ancaman, bahkan bagi penciptanya sendiri. Banyak tradisi kebijaksanaan lama berbicara tentang pengetahuan yang ditutup atau ditarik kembali. Bukan karena kebenaran itu berbahaya, tetapi karena manusia belum cukup matang untuk memikulnya. Inilah mengapa sebagian teknologi kuno diwariskan dalam bentuk simbol, perumpamaan, dan mitos. Bukan untuk membingungkan, melainkan untuk melindungi. Mitos dalam konteks ini bukan cerita palsu. Ia adalah bahasa pengaman pengetahuan. Ketika kita membaca kisah tentang manusia yang terlalu tinggi, lalu jatuh, atau peradaban yang hancur karena kesombongan, itu bukan sekadar dongeng moral. Itu adalah catatan kegagalan teknologi, bukan kegagalan alat, tetapi kegagalan kesadaran. Disinilah muncul salah kaprah besar di era modern, bahwa teknologi netral. Padahal, teknologi selalu membawa jejak nilai penciptanya. Kita sering menyalahkan alat atas kekacauan, padahal yang bekerja di balik layar adalah pola pikir manusia. Senjata, sistem, bahkan algoritma, semuanya lahir dari cara kita memandang dunia. Jika dunia dilihat sebagai objek untuk ditaklukkan, maka teknologi akan mengikuti arah itu. Namun ada sisi lain yang jarang dibahas. Beberapa pengetahuan kuno tidak hilang. Mereka berubah bentuk. Mereka menyamar sebagai filsafat, matematika, seni, bahkan arsitektur. Prinsip harmoni, proporsi, dan resonansi masih hidup. Hanya saja namanya berganti. Yang dulu disebut keselarasan kosmik, hari ini disebut frekuensi atau pola. Teknologi modern sebenarnya sedang mengulang pelajaran lama dengan bahasa baru. Kita kembali berbicara tentang energi, keterhubungan, dan kesadaran, namun sering lupa akar etikanya. Dan disinilah pertanyaan paling penting muncul. Apakah kita sedang maju, atau sekadar berputar dalam lingkaran yang sama? Jika teknologi terus berkembang tanpa pendalaman makna, manusia berisiko menjadi pelayan ciptaannya sendiri. Bukan karena mesin lebih cerdas, tetapi karena manusia kehilangan pusat kesadarannya. Bagian ini sengaja tidak memberi jawaban pasti, karena jawaban itu tidak ditemukan dalam buku, artefak, atau algoritma, melainkan dalam cara kita memilih menggunakan pengetahuan. Jika teknologi pada dasarnya adalah perpanjangan dari kesadaran manusia, maka pertanyaan terpenting bukan lagi apa teknologi yang kita gunakan, melainkan bagaimana keadaan batin orang yang menggunakannya. Disinilah bagian ini menjadi sangat relevan, bukan sebagai wacana, tetapi sebagai praktik hidup. Pertama, mari kita mulai dari hal paling mendasar. Kesadaran sebelum penggunaan, sebelum menyalakan perangkat apapun, ponsel, komputer, kendaraan, latih diri untuk berhenti sejenak. Tarik napas perlahan, sadari niatmu. Apakah alat ini akan digunakan untuk mencipta, belajar, dan memperbaiki, atau sekadar melarikan diri dan mengisi kekosongan? Latihan sederhana ini mengembalikan posisi manusia sebagai pengendali, bukan yang dikendalikan. Kedua, terapkan prinsip keselarasan, bukan kecepatan. Peradaban lama tidak terobsesi dengan cepat.
tetapi dengan tepat. Dalam kehidupan modern, kamu bisa mempraktikannya dengan memilih satu waktu khusus tanpa teknologi, bukan untuk menolak kemajuan, tetapi untuk menyeimbangkan. Saat pikiran tidak terus-menerus diserbu informasi, intuisi mulai berbicara kembali. Ketiga, jadikan teknologi sebagai alat refleksi, bukan distraksi. Gunakan catatan digital untuk menulis pemikiran terdalam, bukan hanya daftar tugas. Gunakan kamera untuk mengamati detail alam, bukan hanya memotret diri. Ketika teknologi dipakai untuk memperdalam kesadaran, ia kembali ke fungsi aslinya, memperluas pemahaman manusia tentang realitas. Ada juga praktik kuno yang bisa diadaptasi secara modern. Pengamatan pola. Amati bagaimana kebiasaan digital memengaruhi emosimu. Apakah setelah berjam-jam terhubung kamu merasa lebih jernih atau justru lebih gelisah? Peradaban lama membaca bintang dan musim. Kita membaca data dan notifikasi. Keduanya sama. Yang membedakan adalah kesadaran membaca tanda. Hambatan terbesar dalam menerapkan ini biasanya bukan teknologi itu sendiri, melainkan ketergantungan mental. Rasa takut tertinggal, tidak relevan, atau kehilangan validasi. Disinilah latihan disiplin batin dibutuhkan. Bukan dengan memusuhi teknologi, tetapi dengan menempatkannya pada posisi yang wajar. Teknologi seharusnya membantu manusia mengingat jati dirinya, bukan melupakannya. Jika dilakukan dengan konsisten, perubahan kecil ini akan terasa nyata. Fokus meningkat, keputusan lebih tenang, dan yang paling penting, hubungan dengan diri sendiri menjadi lebih jujur. Inilah transformasi yang tidak terlihat di layar, tetapi sangat terasa dalam hidup. Pada akhirnya, teknologi masa depan tidak hanya akan ditentukan oleh kecerdasan buatan atau mesin canggih, tetapi oleh kedalaman kesadaran manusia yang menggunakannya. Kita telah menelusuri perjalanan panjang, dari api pertama yang dijinakkan manusia, hingga layar bercahaya yang kini tak pernah lepas dari genggaman. Namun satu benang merah terus muncul. Teknologi tidak pernah berdiri terpisah dari kesadaran manusia. Di awal peradaban, teknologi lahir sebagai cara memahami alam dan menempatkan diri di dalam keteraturan semesta. Ia bukan sekadar alat, melainkan cermin. Cermin yang memantulkan niat, kedewasaan, dan kebijaksanaan penciptanya. Ketika manusia selaras, teknologi menguatkan kehidupan. Ketika manusia lupa diri, teknologi mempercepat kejatuhan. Hari ini, kita hidup di zaman yang dianggap paling maju. Namun pertanyaannya tetap sama, seperti ribuan tahun lalu. Apakah kita benar-benar berkembang, atau hanya semakin cepat bergerak tanpa arah? Pengetahuan lama mengajarkan satu hal yang sering terabaikan, bahwa setiap kemajuan membutuhkan penyeimbang. Bahwa kekuatan tanpa kendali batin hanya akan melahirkan kehampaan, dan bahwa teknologi sejati bukan yang paling canggih secara bentuk, tetapi yang paling tepat secara makna. Video ini bukan ajakan untuk menolak dunia modern, juga bukan romantisasi masa lalu. Ini adalah undangan untuk mengingat kembali akar, untuk menggunakan teknologi dengan kesadaran, bukan ketergantungan, dengan tanggung jawab, bukan keserakahan. Karena masa depan tidak ditentukan oleh mesin apa yang kita bangun, melainkan oleh manusia seperti apa yang kita bentuk. Sekarang giliran kamu merenung. Saat kamu menutup video ini dan kembali ke layar-layar di sekitarmu, tanyakan pada diri sendiri, apakah teknologi yang kamu gunakan hari ini membawamu lebih dekat pada jati diri, atau justru menjauhkanmu darinya? Jika pemikiran ini terasa menggugah, jangan simpan sendiri. Like video ini, bagikan, dan tuliskan pandanganmu di kolom komentar. Mari kita jadikan ruang ini bukan hanya tempat menonton, tetapi ruang bertukar kesadaran. Dan ingat, teknologi akan terus berubah, tetapi kesadaran manusialah yang menentukan arahnya. Sampai di perjalanan berikutnya, di mana pengetahuan bukan hanya untuk diketahui, tetapi untuk dihidupi.